Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dan dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Di video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenaikan biaya admin bagi penjual yang ada di Shopee per tanggal 1 Januari tahun depan, tahun 2026. Pihak Shopee memutuskan untuk menaikkan harga biaya admin dari platform marketplace Shopee tersebut. Biaya admin ini dikenakan kepada penjual non-setar, penjual setar, dan penjual setar plus. Jika kalian melihat update dari aplikasi Shopee, kalau misalkan ada kenaikan lagi di biaya administrasi penjual yang ada di Shopee, maka kalian bisa langsung simak video ini. Mengenai kenaikan dari biaya admin Shopee itu ada 3 hal yang naik. Yang pertama biaya platform, kedua biaya program SPayLater 0% bagi penjual yang mengikuti dan mendaftar di program tersebut. Untuk yang ketiga adalah biaya admin fitur pre-order untuk produk yang kalian jual. Saya akan bahas mengenai biaya platform tersebut. Mengenai biaya platform ini di aplikasi Shopee menaikkan dari 4,25% sampai 10% setiap kategori produk yang ada di Shopee Seller Center. Jika kalian menjual produk fashion, maka kalian akan dikenakan biaya admin berbeda dengan kategori produk lainnya. Intinya, biaya admin ini diberlakukan setiap kategori produk yang ada di Seller Center Shopee. Dan persentase biaya adminnya itu berbeda. Kalau biaya fashion seperti pakaian, tas, kaos kaki, sarung tangan, perhiasan, itu akan dikenakan biaya admin sebesar 4,25% sampai 10%. Setiap pesanan yang kalian dapatkan dengan maksimal potongannya itu Rp60.000. Nah, jika kalian menjual produk seperti kesehatan, makanan, minuman, kecantikan, maka kalian akan dikenakan biaya admin mulai dari 6,50 sampai 10%. Untuk biaya lainnya bisa kalian simak di tabel berikut ini. Nah, untuk biaya yang berikutnya yaitu adalah biaya program SPayLater yang ada di Shopee. Jika kalian tergabung dalam program SPayLater, maka kalian akan mendapatkan kenaikan dari biaya admin tersebut. Yang awalnya kalian akan menanggung sebesar 1,5%, sekarang menjadi minimal 2,50% atau 2,5% yang kalian tanggung ketika kalian menggunakan fitur SPayLater tersebut. Nah, lalu bagaimana cara melihat kalau kalian menggunakan fitur SPayLater atau tidak? Kalian tinggal masuk ke Seller Center Shopee. Setelah itu kalian klik pada menu promosi ya. Pada menu promosi ini kalian langsung klik pada menu fitur SPayLater 0%. Maka di situ kalian akan mendapatkan beberapa traffic yang akan kalian dapatkan dan beberapa pesanan penjualan dari SPayLater yang digunakan oleh pembeli. Nah, ini SPayLater Extra 0% sudah aktif karena saya menggunakan fitur ini. Tapi fitur ini tidak worth it bagi penjual yang menjual produk fashion. Karena kebanyakan pembeli itu menggunakan sistem COD atau bayar cash terlebih dahulu. Kalau fashion itu mungkin mereka jual lagi dan dijadikan sebagai modal usaha kalau menggunakan PayLater yang ada di Shopee ini. Nah, tenor yang ditawarkan di toko saya itu 3-6 bulan. Yang awalnya itu biaya transaksinya cuma 1,5%. Per 1 Januari tahun depan akan naik menjadi 2,5% untuk yang tenor 3 bulan. Kalau untuk tenor yang 6 bulan maka ada kenaikan dari 3% menjadi 4%. Jadi naik 1% per 3 kuartal dari tenor PayLater tersebut. Nah,
Kalau kalian misalkan sudah tergabung di program ini, tiba-tiba kalian ingin mundur, maka kalian klik keluar dari program. Otomatis kalian akan dikeluarkan dari program ini dan pembeli tidak akan bisa mendapatkan bunga 0% kalau toko kalian sudah nonaktif atau sudah mundur dari fitur SPayLater Extra 0% Shopee ini. Untuk biaya kenaikan yang ketiga yaitu adalah fitur pre-order. Kalau kalian menjual produk pre-order yang ada di toko Shopee kalian, maka kalian akan dikenakan biaya admin 3% setiap produk yang menggunakan fitur pre-order tersebut. Kalian akan dikenakan biaya admin 3% kalau menggunakan fitur pre-order saja. Jika tidak menggunakan fitur pre-order, maka kalian tidak akan dikenakan biaya admin 3%. Lalu bagaimana kalau misalkan ada pembeli yang check out 2 produk? Yang pertama ada pre-ordernya dan yang kedua tidak ada pre-ordernya. Apakah tetap akan dikenakan dua-duanya atau salah satunya? Mengenai hal tersebut, kalian akan dikenakan di setiap produk yang menggunakan pre-order saja, maka akan dipotong sebesar 3%. Kalau produk lainnya itu tidak ada tulisan pre-order alias tidak menggunakan, maka tidak akan dipotong. Biaya 3% tersebut belum termasuk biaya komisi platform, biaya program lainnya yang ada di Shopee. Mengenai kategori produk yang ada di Shopee itu bisa kalian baca lewat video ini atau lewat artikel ini. Nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi video ini. Nah, untuk penjual non-star, star, dan star plus kategori fashion, jika kalian menjual aksesoris seperti aksesoris rambut, jam tangan, dan lain sebagainya, maka kalian akan dikenakan biaya admin sebesar 9%. Kalau misalkan kalian menjual pakaian, baju anak, baju bayi, kalian akan dikenakan biaya admin sebesar 9%. Begitu juga yang lainnya. Kalau biaya yang terendah itu adalah aksesoris bayi dan anak yang berhubungan dengan gelang, anting, kalung, cincin, perhiasan, dan lain sebagainya. Maka akan dikenakan biaya admin kecil cuma 4,25%. Kalau kalian misalkan jual pakaian muslim wanita, maka kalian akan dikenakan biaya admin sebesar 10%. Ini kategori dengan biaya admin paling banyak potongannya. Kalau sebelumnya itu cuma 8% saja, sekarang naik menjadi 10%. Nah, ini adalah kesempatan via aplikasi menjelang event Ramadan Sale yang akan mendatang. Maka biaya adminnya mungkin dinaikkan, salah satu adalah mungkin ingin meningkatkan aplikasi Shopee, tapi di sisi lainnya juga mencekik penjualnya karena dengan biaya admin 10% ini itu sudah sangat mahal sekali. Belum termasuk dengan biaya admin lainnya dan potongan dari kegiatan ataupun operasional yang ada di toko lainnya seperti bayar karyawan, beli kebutuhan packing, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat berapa potongan produk yang kalian jual di aplikasi Shopee. Nanti linknya akan saya share di deskripsi video ini. Jadi intinya potongan yang akan diberlakukan oleh pihak Shopee itu bisa sampai 20% setiap pesanan yang kalian dapatkan apabila kalau kalian tergabung dalam semua program yang ada di Shopee Seller Center. Jadi kalau misalkan kalian dirasa salah satu program yang ada di Shopee itu tidak meningkatkan penjualan dan membebankan di biaya adminnya, mending kalian keluar saja. Jangan ikut gabung dengan program tersebut. Contohnya adalah program cashback voucher extra Shopee. Kalian tidak usah gabung kalau dirasa tidak menguntungkan dari toko kalian sendiri. Dari 20% biaya admin itu belum termasuk biaya komisi afiliasi yang ada di Shopee. Kalau kalian menggunakan fitur affiliate yang ada di Shopee tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan video ini sudah saya bahas. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.